nggak kamu merasa dikejar oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu jalani? Aku pernah, dan yang paling menakutkan itu bukan hanya mimpi. Karena sejak malam itu, aku benar-benar kehilangan orang yang paling aku cintai. 4 tahun setelah semua kejadian aneh itu, hidupku sempat terasa normal, sampai aku bertemu dia. Sebut saja namanya Joel. Dia bukan orang asing bagiku. Bersamanya, aku merasa menemukan rumah. Kami cocok, kami saling mengerti. Bahkan, kami sudah merencanakan pertunangan setelah aku lulus kuliah. Aku benar-benar berpikir, kali ini aku tidak akan kehilangan. Tapi, seperti sesuatu yang selalu mengikutiku, masalah mulai datang, satu persatu. Bukan hanya dia yang terluka, aku juga ikut hancur. Kami sama-sama lelah, sama-sama sensitif, dan akhirnya kami mulai saling menyakiti. Tapi anehnya, semakin sakit, aku justru semakin mencintainya. Aku tidak bisa bercerita ke siapapun. Jadi aku kembali ke satu hal yang dulu pernah menyelamatkanku. Novena, 9 hari. Setiap jam 3 sore, aku berdoa. Tapi, tidak ada jawaban. Tidak ada tanda, hanya aku dan perasaan sendirian yang semakin dalam. Sampai akhirnya, mimpi itu datang lagi. Di dalam mimpi, aku dan Joel akan menikah. Sebuah pesta sederhana di halaman villa keluarga. Tidak banyak orang, hanya keluarga. Tapi cara kami menuju altar berbeda. Joel memboncengku dengan sepeda ontel tua berwarna coklat. Lalu, dalam sekejap mata, semuanya tiba-tiba berubah. Pesta itu menghilang. Kami tidak lagi di masa kami. Kami berada di sebuah desa, di masa yang bukan milik kami. Orang-orang berpakaian seperti dari zaman dulu, dan mereka menatapku dalam-dalam. Mereka bilang, aku adalah calon pengantin seorang gubernur yang baru menjabat di kala itu. Bagi mereka, aku bukanlah milik Joel. Aku milik seseorang dari masa itu. Aku dan Joel sempat kebingungan. Mengapa kami tiba-tiba berada di sana? Tapi seorang tetua desa muncul, kemudian menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal bagi aku dan Joel. Ia mengatakan bahwa wajahku, mirip seperti calon pengantin sang gubernur. Gubernur juga sedang dalam perjalanan menuju desa itu untuk menjemputku, calon mempelainya. Dan kebetulan sekali aku sudah memakai pakaian pengantin. Itu juga akan membuat gubernur berpikir bahwa aku benar-benar calon pengantinnya. Mendengar hal itu, aku berteriak, "Tidak, bukan. Aku bukan calon pengantin gubernur kalian. Tapi, aku adalah calon istri Joel. Ini dia." Aku sambil memeluk Joel dan menunjukkannya kepada mereka bahwa aku adalah calon pengantinnya. Aku bukan dari masa kalian. Kami berdua bukan dari masa ini, tapi kami datang dari masa yang berbeda, masa depan. Mendengar aku berkata demikian, seorang ibu-ibu muda menarik tangan aku dan Joel. Ia membawaku ke rumahnya, masuk melalui pintu depan, dan keluar melalui pintu belakang rumah itu. Rumah kayu yang sederhana. Kata ibu itu, "Jika kalian memang bukan berasal dari zaman ini, dan jika kamu memang bukan calon pengantin gubernur itu, pergilah sejauh mungkin. Jangan tunjukkan batang hidung kalian di desa ini. Itu sangat berbahaya. Apalagi jika para pengawal sang gubernur melihat wajahmu, yang ia maksud adalah aku. Mereka akan membawamu paksa ke hadapan gubernur itu."
"Pergilah dari belakang ini. Jalan di belakang ini akan mengantar kalian keluar desa." Joel yang panik menarik tanganku, bergegas membawaku bersama sepeda ontel kami keluar melewati jalan belakang rumah ibu itu. Joel mengayuh sepeda di jalan setapak hingga kami berhasil sampai keluar ke ujung desa. Namun, naasnya kami malah bertemu dengan bala tentara pengawal gubernur itu di sana. Mereka menunggangi kuda mengejar kami begitu saja. Setelah melihat wajahku, aku dan Joel semakin panik. Kemudian kami kabur cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Melihat kami yang kabur dengan kuda, dengan amarah mereka mengejar kami. Di tengah jalan, aku dan Joel menemu sebuah jalan menanjak. Joel terus mengayuh sepeda kami. Namun kini, baju pengantinnya yang semula kering menjadi basah karena keringat. Joel mulai kelelahan. Dan saat itu, aku sadar ada satu hal. Yang mereka cari hanya aku, bukan Joel. Jadi, aku melakukan satu hal yang menghancurkan segalanya. Aku melompat turun dari sepeda, meninggalkan Joel begitu saja, menuruni sebuah turunan yang ada di ujung tanjakan sebelumnya. Joel bahkan tidak tahu aku sudah melompat dari sepeda meninggalkannya. Joel terus melaju tanpa aku, tanpa tahu aku sudah tidak ada di belakangnya. Dan di sanalah aku kehilangan dia. Hatiku sedih, namun rasanya seolah itu yang terbaik bagi kami berdua kala itu. Aku merobek gaun pengantinku, kemudian membuangnya dan menyebarkannya ke arah kanan jalan, dengan dalih untuk menarik perhatian bala tentara yang mengejar kami tadi. Kemudian, aku berlari ke sisi kiri jalan, menuruni sebuah jurang yang curam sekali. Aku turun, disambut oleh batang pohon demi batang pohon yang menjadi penyangga tubuhku agar aku tidak langsung jatuh berguling ke dasar jurang. Saat tiba di dasar jurang, rupanya di sana ada sebuah jalan setapak lagi. Samar-samar, aku mendengar beberapa orang yang bercakap menggunakan bahasa yang tidak aku mengerti. Hatiku mulai panik. Aku khawatir kalau itu adalah bala tentara yang sebelumnya mengejar aku dan Joel. Tiba-tiba saja, aku teringat akan satu hal, pesan oleh kakekku dulu, bahwa sejak zaman moyangku dulu, jika ada ancaman datang, maka bersembunyilah di bawah sungai. Kebetulan, di sisi kiri jalan setapak tadi ada sebuah sungai kecil. Kemudian, aku terjun ke sungai itu dan bersembunyi di sana. Tidak lama kemudian, suara tadi yang samar kini kian mendekat. Aku jadi dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Tetapi, tubuhku tidak dapat menahan dinginnya air sungai kala itu. Aku perlahan naik dan memutuskan untuk menemui mereka dan menyerahkan diri jika memang mereka adalah bala tentara itu. Namun rupanya, di sana aku melihat ada seorang wanita Eropa dengan gaun hitam. Seorang pria tinggi seperti bayangan. Kulitnya pucat, rambutnya hitam, dan ia mengenakan setelan jas. Yang menarik perhatianku adalah seorang anak lelaki yang sekitar berumur 13-15 tahun saat itu, berambut pirang, matanya biru, yang menatapku seolah sudah mengenalku sejak lama. Pandangannya kosong, namun tatapannya tampak sangat sedih. Ia seperti tampak seolah ingin menangis atau ingin memelukku. Begitu rasanya.
Melihat aku yang kebingungan, wanita bergaun hitam tadi menyapaku. Selain itu, ia juga memperkenalkan dirinya kepadaku bahwa namanya adalah Martha. Pria tinggi yang di sampingnya adalah pengawalnya. Anak laki-laki yang di sebelahnya adalah anak keduanya, namanya Nathan. Mereka baru saja tiba dari desa sebelah, dan kini mereka hendak pergi kembali ke kota kecil yang tidak jauh dari sana. Ia menceritakan kepadaku bahwa nama keluarganya adalah Wem, dan mereka berasal dari Eropa. Suaminya sudah meninggal. Kini ia harus banting tulang untuk membesarkan anak-anaknya. Ia memiliki sebuah usaha butik yang namanya juga Wem, Butik Wem, yang mana menjadi warisan satu-satunya peninggalan sang suami. Anak pertamanya bernama Bastian. Ia sudah menikah dan tinggal di Inggris bersama istri dan anak-anaknya. Ia juga memiliki anak perempuan yang merupakan adik dari Nathan, yaitu Sofia. Ia adalah anak yang ceria, dan kata Martha, gaun favoritnya berwarna kuning. Di tengah percakapan kami, Martha menawarkanku untuk ikut pulang bersama mereka ke rumah mereka. Namun, yang membuatku heran sekaligus bertanya-tanya adalah ekspresi Nathan. Mengapa wajahnya tampak begitu sedih saat melihatku? Ia terus menatapku tanpa menoleh sedikit pun. Melihat tatapannya yang begitu dalam, saat itu aku tiba-tiba sadar. Mereka bukanlah orang asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah muncul di mimpiku saat aku hampir mati dulu. Setelahnya, aku terbangun dengan satu ketakutan bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, 3 bulan setelah kejadian itu, aku benar-benar putus dengan Joel tanpa sempat merealisasikan impian-impian bersama kami dahulu. Sampai sekarang aku masih bertanya, apakah aku sedang diingatkan oleh masa lalu? Atau aku sedang dipanggil kembali ke tempat yang seharusnya menjadi milikku? Dan kalau itu benar, berapa banyak lagi yang harus aku kehilangan? Kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ceritakan di kolom komentar, karena mungkin kamu juga sedang dipanggil oleh sesuatu yang belum selesai seperti aku.